Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi wa takarruman bi qiraatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang semoga Allah muliakan dan Allah berkahi. Pada kesempatan kali ini, Abah dari Bukit Sukamakmur Bogor, tepatnya dari pesantren Darul Mustafa, ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang berkaitan dengan keilmuan, yang berkaitan dengan fenomena kehidupan, yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi tambah keberkahan buat kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa dekade masa ini kita sekarang sedang dilanda satu keadaan yang begitu menyulitkan, baik ekonomi, baik kehidupan. Di sisi lain juga kita mengalami secara nasional, yaitu COVID-19. Dalam menghadapi era pada zaman sekarang ini, pada khususnya menghadapi musibah-musibah yang terus bergantian datang, maka perlu kita cermati secara kacamata agama. Bagaimana Al-Quran berkata mensikapinya, bagaimana Al-Hadis mengutarakan pendapatnya, dan bagaimana para imamul ulama menghadapi situasi dari zaman ke zaman agar supaya kita menjadi manusia muslim yang kokoh, yang tangguh, yang hidup mampu dalam setiap zaman dan kurun. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membawakan satu tema yang insya Allah tema ini akan berkaitan erat dalam kehidupan, sekaligus menangkis, menangkap, dan sekaligus pula hal itu akan menjadi penangkis atau penangkal agar kita, batin kita selalu kuat dan kokoh menghadapi permasalahan demi permasalahan. Salah satu contoh, banyak orang pada sekarang ini mengeluh, ibu-ibu mengeluh, bapak-bapak mengeluh, karyawan mengeluh. Pemerintah pun kadang-kadang pada zaman sekarang ini mengeluh dengan keadaan sulit seperti ini. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah salah satunya kita kurang menyadari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segalanya. Maka dari itu, fenomena ini erat kaitannya dalam kehidupan, dan untuk kaitan ini kita perlu mencermati pandangan-pandangan Al-Quran yang berkaitan dengan aspek kehidupan real, khususnya umat muslim. Maksudnya apa? Maksudnya kurangnya umat muslim pada sekarang menyadari akan hadirnya kekuatan, kekuasaan di luar kita. Dulu ketika Nabi Yakub menyuruh kepada anak-anaknya ketika akan masuk ke negeri Mesir, Nabi Yakub menyuruh kepada anak-anaknya untuk melakukan satu tindakan, yang mana tindakan ini berorientasi dalam ikhtiar, berupaya, berusaha masuk ke dalam satu negeri Mesir. Namun di sisi lain, Yakub khawatir akan terjadi sesuatu kepada Bunyamin dan anak-anak yang lainnya. Maka kejadian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika itu Yakub berkata kepada anak-anaknya, wa qala, dan berkata Yakub, ya bani, ya hai anak-anakku, la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabi mutafariqah. Kalian jangan masuk dari satu pintu, tetapi masuklah dari berbagai macam pintu yang berbeda. Itu upaya Yakub menangani anak-anaknya agar masuk ke satu negeri Mesir, namun di sisi lain dia khawatir terjadi sesuatu.
Apa yang dikatakan Yakub setelah berupaya menyuruh anak-anaknya dengan cara-cara demikian? Yakub lalu berkata, apa kata Yakub? Wa ma ughni ankum minallah min syai'. Aku tidak mampu mengikat dirimu, aku tidak mampu menguasai dirimu. Inil hukmu ilallah. Ketentuannya ada di tangan Allah. Ini adalah satu pelajaran buat kita. Kita boleh khawatir tentang anak-anak kita. Kita boleh khawatir tentang keluarga kita. Kita boleh khawatir dengan usaha dan upaya yang kita lakukan dengan jerih payah. Tetapi ujungnya apa? Harus bertawakal kepada Allah. Falyatawakkalil mutawakkilun. Maka berserah dirilah orang-orang yang berserah diri. Inilah yang dimaksud kata Abah, bahwa untuk menangani permasalahan fenomena pada saat ini, dari berbagai macam keadaan, pelik, sulit, kehidupan yang rumit, baik sisi ekonomi, baik sisi dunia manapun, kita harus tetap ingat bahwa ada kekuatan, kekuasaan di luar batas kemampuan kita. Apa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang masalah tawakal, pentingnya tawakal, pentingnya penyadaran diri bahwa selain kekuatan manusia, ternyata ada kekuasaan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan Allahu Rabbunal Karim, Allah Rabbil Alamin. Rasulullah berkata, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah," jika kalian bertawakal, berserah diri kepada Allah, haqqa tawakkulih, dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, larzaqakum, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut tayra. Rasulullah menggambarkan orang yang tawakal kepada Allah itu kama yarzuqut tayra, seperti apa Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu kata Rasul, tagdu khimasan. Pagi dia pergi dengan perut kosong, lalu pulang, watarauhu bitanan, pulang dengan perut kenyang. Apa rahasianya? Burung itu pergi dengan perut kosong. Dia pergi tanpa memikirkan kemana, tetapi yang jelas adalah ikhtiar. Dari itu, tawakal adalah implikasi dari iman, sehingga Al-Imamul Ghazali sebagai Hujjatul Islam berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi tawakal itu menjadi 3 bagian. Kata Imam Ghazali, tawakal itu 3. 1, seperti tawakalnya berpasrahnya seorang yang punya masalah, mentawakalkan kepada pengacara, sehingga hidupnya tenang. Itulah kenapa orang-orang yang mengerti tentang tawakal hidupnya akan tenang. Dia hidupnya tidak sendiri. Dia hidupnya tidak menyendiri. Setelah dia berupaya, dia berusaha, lalu dia memasrahkan permasalahannya kepada ahlinya. Siapa ahli dunia? Jangankan di dunia, akhirat pun ahlinya adalah Allah, karena Allah pemilik segalanya. Yang kedua, tawakal kata Imam Al-Ghazali seperti tawakalnya seorang bayi anak kecil. Dia berpasrah diri kepada ibunya. Dia lapar, menangis. Dia haus, dia menangis. Kenapa? Dia bertawakal memasrahkan hidupnya kepada sang ibu. Itulah tawakal yang sesungguhnya. Kelas kedua setelah tawakal dari seorang yang mempunyai permasalahan diwakilkan kepada pengacara, yaitu seorang bayi yang hidupnya tawakal kepada seorang ibunya. Dia menangis ketika lapar, dia menangis dan meminta ketika haus. Ini gambaran. Bayangkan kalau manusia mempunyai wakil yang serba menguasai segalanya, dia akan tenang hidupnya. Kena COVID, boleh dia berobat. Jangan terlalu khawatir. Runtuhnya usaha, bangkrutnya perusahaan, menurunnya omset, karena di mana satu sisi kehidupan pasti ada saja kita menemukan sisi-sisi yang amat menyulitkan. Bayangkan kita mempunyai wakil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah pentingnya bertawakal kepada Allah, agar batin kita sebagai muslim lebih kokoh dan mampu menghadapi medan dimanapun masa berada.
Dimanapun ketika kita berjumpa dengan siapapun, tawakal ini penting. Ketiga, kata Imam Al-Ghazali, tawakal itu adalah seperti mayit yang bertawakal memasrahkan dirinya kepada sang pemandi jenazah. Dia telentang, dia digerakkan ke kanan dan ke kiri, dia terlepas. Semuanya total. Inilah tiga yang terakhir adalah tawakalnya khusus para aulia. Para aulia mempunyai tawakal seperti mayit, kal mayit, seperti orang mati di hadapan pemandi jenazahnya. Dari itu, para pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita diberikan ketawakalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu merenungkan hal ini agar semua aspek yang kita lakukan, baik usaha yang kita susun, kita rintis, kita usahakan dari nol, merangkak menaiki tangga sampai 1, 2, setelah berkembang lalu jatuh, itu tidak menjadi satu keruntuhan, tidak jadi satu pikiran yang amat merusak hidupnya. Kenapa? Karena di sisi lain ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mewakilkan seluruh permasalahan yang dia hadapi. Kita berusaha, kita berupaya, lalu akhirnya ujungnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa orang yang berpasrah diri kepada Allah, maka akan dicukupi, maka Allah akan mencukupi dirinya. Dari surat At-Talaq ayat ketiga. Lalu ayat tersebut tidak cukup bertawakal, pemahaman tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam ayat yang sama, "Innallaha balighu amrih." Sesungguhnya Allah memperjalankan perintahnya di muka bumi ini. Kata Allah, "Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Allah menjadikan takdir, ukuran, ketentuan bagi setiap manusia. Al-Imam Athaillah dalam kitab Syarah Hikam berpendapat dan mengemukakan kenapa ada aspek tawakal ini penting dalam kehidupan. Kata beliau, min alamatil i'timad alal a'mal nuqsanu raja inda wujudi zalal. Min alamatil i'timad, dari tanda-tanda orang yang selalu menitik beratan alal a'mal kepada salah satu usaha dirinya, itu adalah nuqsanu roja. Dia akan berkurang pengharapannya kepada Allah. Inda wujudi zalal, ketika menemui, ketika berjumpa dengan kegagalan, dengan kekurangan, dia lantas hilang. Dia putus asa, dia tidak punya semangat. Kenapa? Karena selalu berorientasi menitik beratkan amal-amalannya kepada perilaku hidupnya. Karena dia yakin ketika berupaya wajib berhasil. Dia tidak sadari dalam ruang lingkup kehidupan kita, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menciptakan takdir yang sebelum hidup kita, Allah sudah menciptakan qada sebagai ketentuan Allah buat kehidupan manusia sebelum menjadi takdir dalam kehidupan. Lalu ketika dijalankan dalam kehidupan, itulah namanya takdir. Dan takdir ini perlu kita imani dan wajib kita imani. Sandaran tawakal dan takdir ini hubungannya erat sekali para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kalau kita mengimani, dari awal Abah sudah katakan tawakal ini adalah implikasi dari iman. Maka dari iman kepada takdir, ini imbasnya akan percaya bahwa semua kekuatan ini ada yang mengatur. Ketika kekuatan ada yang mengatur, ketentuan ada yang mengatur, kekuatan juga ada yang menguasai di muka bumi ini, kita tidak akan terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita tidak menitik beratkan sepenuhnya tentang percaya diri,
terlalu pede, kata anak sekarang. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, Al-Imam Athaillah menyebutkan bahwa berkurangnya roja, berkurangnya pengharapan kepada Allah karena terlalu mentitik beratkan kepada amaliyah-amaliyah kita sebagai manusia. Dari kecil kita besarkan anak. Ternyata setelah besar, dia meninggal. Ibu bapaknya, kalau tidak pasrah kepada Allah, dia akan merasa runtuh hatinya, sedih, galau, dan lain-lain sebagainya. Pengusaha, dari mulai merintis sampai mempunyai perusahaan yang besar, lalu dihempas gelombang ekonomi, dia bangkrut, dia jatuh. Kalau terlalu menitik beratkan kepada amaliyah-amaliyah dia dan tidak melibatkan dan tidak menyadari ada iman tentang takdir, maka dia tidak akan bertawakal. Setelah tidak tawakal, tidak pasrah kepada Allah, lalu dia tidak akan merasa nyaman. Sebagaimana kita mempunyai permasalahan di persidangan, ada ahlinya, ada pengacara, sementara kita tidak menguasai hukumnya, kita ada yang mendampingi, alangkah tenangnya batin kita, alangkah nikmatnya kita bisa tidur, kita bisa makan, karena permasalahan kita sudah ada yang menangani. Namun demikian, 3 faktor tadi, ini tergantung klasifikasi manusianya. Latar belakangnya mempengaruhi, pengalamannya mempengaruhi, termasuk pengalaman batiniah dan ruhaniyah. Dalam kitab Syarah Hikam pula, Al-Imam Athaillah membagi 2 jenis kategori manusia. Satu, ada orang yang makomnya mutajarridin. Yang kedua, ada makomnya muktasibin. Mutajarridin adalah orang-orang yang kerjanya tidak seperti orang-orang yang bekerja pada umumnya. Dia hanya berdoa, dia diam, dia tidak berlaku apa-apa. Kenapa? Berpahaman ad-du'a huwal ibadah. Satu. Keduanya, ad-du'a min jumlatil kasbi. 2 itu sebagian daripada ikhtiar. Maka kelompok ini adalah disebut mutajarridin. Ada orang yang juga pengetahuannya, pengalamannya, ilmunya masuk ke golongan muktasibin. Dia tidak diam, dia berupaya, dia berusaha, karena makan dan minum dia harus keluar dari rumah. Itu adalah golongan muktasibin. Kedua golongan muktasibin dan mutajarridin ini bisa sampai kepada Allah asal dengan tawakal kepada Allah. Dan tidak mesti golongan mutajarridin memaksakan muktasibin masuk kepada golongan muktasibin. Dan begitu pula orang-orang yang tergolong muktasibin tidaklah baik kepada golongan-golongan masuk kepada golongan mutajarridin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kepada masalah tawakal. Jadi tawakal ini adalah satu gambaran penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam perilaku, dari berbagai macam usaha. Ketika dia berusaha, berupaya seperti Nabi Yakub tadi, dia berusaha dulu, dia berupaya dulu. Raddul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan. Maka berupaya, berusaha. Semacam ekonomi pada saat ini, kita berusaha, kita berupaya. Tetapi di sisi lain kita juga jangan terlalu menitik beratkan kepada usaha. Kenapa? Usaha sudah sungguh-sungguh tapi masih gagal. Kita menyekolahkan anak tinggi-tinggi ternyata gagal. Rumah tangga dari nol ternyata lama-lama gagal. Maka dari itu pentingnya bertawakal kepada Allah agar semua usaha yang kita upayakan, kita usahakan tidak terlalu berdampak dalam, tidak terlalu berdampak drastis dalam mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita terus berlangsung dengan tenang menghadapi segala kehidupan, segala keadaan, segala medan, baik COVID, penyakit yang Allah kirimkan kepada Indonesia pada umumnya seluruh dunia,
kita umat Islam harus berupaya, berusaha. Tetapi berusaha dan upaya itu bukan salah satunya, tapi ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Cepatnya kuda berlari takkan mampu menembus bintang gemintang. Kuatnya usaha dan ikhtiar takkan mampu melewati takdir Allah. Maka dari itu, para pemirsa TV One yang berbahagia dimanapun berada, semoga dengan pertemuan kali ini Abah harapkan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah, dan semoga kita lebih berpasrah diri kepada Allah, namun tidak meninggalkan upaya dan ikhtiar. Semakin semangat mengokohkan batiniah kita, karena ingat, kita bukan hanya milik Allah, tapi kita punya Allah. Hadapi dunia dengan berbusung dada. Wahai dunia, aku punya Allah yang merajai sekalian alam. Di akhir kata, wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalahu illa huwa. Jika Allah memberikan satu madarat kepada kalian, fala kashifalahu, maka tidak ada satupun yang mampu menghilangkan illa huwa, kecuali Allah. Wa iyam saska bi khairin, dan begitu pula ketika Allah memberikan kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah lebih mengetahui dan lebih menguasai dari segala sesuatu. Untuk itu, mari kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan upaya dan ikhtiar, baik tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang dunia, tentang hubungan status sosial, status keluarga. Pasrahkan kepada Allah, tidak menghilangkan upaya dan ikhtiar. Namun yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kita. Akhirul kalam, semoga di akhir perjumpaan ini ada manfaat dan barokah juga hikmahnya. Insyaallah berjumpa di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.